Pasca banjir bandang dan juga tanah longsor melanda Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah masyarakat kini mengeluhkan penyakit saluran pernafasan. Dan selain itu Jason, jadi ada penyakit ini muncul berbagai penyakit karena soal kebersihan. Ini juga mendominasi para pasien yang dirawat di RSUD Aceh Tamiang. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang meluluh lantahkan Aceh Tamiang pada akhir November lalu, layanan pengobatan di RSUD Aceh Tamiang sudah bisa digunakan. Berbekal peralatan seadanya, RSUD Tamiang bekerja dengan keterbatasan. Sudah sepekan lebih, RSUD Tamiang beroperasi dan melayani 80 hingga 100 pasien per harinya. Meski demikian, ruangan yang digunakan hanya ada di bangsal IGD lantaran sisa bangunan RSUD Tamiang masih rusak akibat diterjang banjir dan tanah longsor. Beragam keluhan penyakit mulai dirasakan, mulai dari infeksi saluran pernafasan hingga diare dialami baik orang dewasa maupun anak-anak. Keluhan tersebut dikarenakan lumpur sisa-sisa banjir saat ini mengering dan mengakibatkan banyak sekali debu berterbaran di jalanan. Selain itu, aspek kebersihan menjadi sorotan dengan banyaknya penyakit gatal-gatal hingga diare yang dialami anak-anak di Aceh Tamiang. Untuk kesehatan, ya obat-obatan tuh Kak, maksudnya kayak obat-obat gatel kayak gitu. Habis itu kayak anak-anak bayi untuk demamnya gitu. Ya sakit diare juga lah Kak, karena itu aja. Habis itu kan kalau mie instan nih yang apanya kan kita suka darah rendah gitu. Yang dewasa-dewasa kan darah rendah pastinya karena kan makan mie instan terus kan Kak. Mungkin Ibu harapannya untuk membantu keluarga Ibu dan juga tetangga-tetangga warga-warga lainnya, ini apa yang dibutuhkan? Kalau di sana obat-obatan, habis itu pun kayak masih karena sayuran juga kurang gitu kan Kak. Habis itu di tempat kami pun nggak ini, maksudnya bantuan tuh ada tapi kurang masih gitu. Karena kan lebih kurang banyak yang tahu di situ ada, karena di dalam desa kami itu memang di dalam Kak. Iya, desa ujung. Akses kesehatan memadai yang saat ini bisa digunakan masyarakat hanya berada di RSUD Aceh Tamiang. Warga desa ujung seperti Desa Kaloy dan Dusun Kaloy harus menempuh perjalanan 1,5 hingga 2 jam untuk bisa menuju RSUD Tamiang demi bisa mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Kalau wilayah yang kemari itu berbagai macam. Mulai dari yang di sekitar sini seperti Kecamatan Karangbaru, Kecamatan daerah-daerah seperti daerah Kejuruan Muda, mungkin yang sekitar sini gitu. Yang di ujung-ujung itu masih sangat kurang gitu, dan untuk akses mereka kemari itu sulit gitu, karena saya sempat beberapa kali itu ke daerah-daerah yang di ujung seperti Kecamatan Lubuk Sidup itu di daerah sana ada jembatan yang terputus itu mereka untuk akses kemari itu sangat sulit itu. Belum lagi daerah-daerah yang lebih jauh lagi dari itu gitu. Jadi sangat sulit. Jadi kalaupun yang bisa kemari itu ya bisa saya simpulkan gitu, karena saya termasuk dokter yang pertama kemari turun membantu teman-teman atau rekan-rekan yang terkena musibah ini gitu. Nah, jadi saya sudah lihat artinya kalau yang di sini yang datang ini hanya sekitar rumah sakit gitu. Yang paling banyak gitu. Untuk yang di ujung-ujung sana datang, tapi sebanyak kemari, bukan mereka tidak mau, tapi akses mereka sulit gitu. Diharapkan kemudahan akses segera bisa dilakukan di RSUD Tamiang agar pendistribusian logistik bisa sampai ke daerah-daerah terisolir. Dari Aceh Tamiang, Arneta Butar-Butar, Fajar, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.